Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapapun di antara kalian ini yang melihat kemungkaran, keburukan, kezaliman, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya seketika itu. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya, dengan ucapannya, ya. Kalau tidak mampu dengan hatinya, maknanya minimal hatinya itu membenci, menolak kemungkaran yang dia saksikan atau yang dia lihat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah di pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah, pagi hari ini kembali kita dapat sama-sama berkumpul, bersilaturahim, bermajlis di musalla yang kita cintai ini, yang mudah-mudahan insyaallah apa yang kita lakukan di pagi hari ini bernilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan duduk di majlis seperti ini bagian di antara termasuk menghidupkan sunnah baginda Rasulullah, ajaran beliau yang beliau menyuruh kita untuk menuntut ilmu ataupun belajar ilmu agama, sebagaimana beliau nyatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini sedikit kita akan mentadabburi ataupun kemudian mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surah Fatir. Surah Fatir di antara maknanya Fatir, pencipta. Maka surah ini dimulai dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Ja'ilil malaika rusula, menjadikan malaikat sebagai utusan atau kemudian malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk di antaranya malaikat Jibril yang diutus oleh Allah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Malaikat ini dikatakan makhluk Allah, khuliqat min nurin, yang Allah ciptakan dari cahaya. La yu'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tak pernah bermaksiat kepada Allah, artinya tak pernah melakukan kesalahan, tak pernah membangkang, tidak pernah melalaikan apa yang diperintahkan. Diciptakan oleh Allah, disuruh bertasbih, yaitu terus yang dikerjakan, yang dilakukan sesuai perintahnya Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Malaikat ini ada diciptakan Allah dan diberikan sayap. Sayapnya ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, dan Allah tambah sesuai dengan kehendaknya, keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah ya berkuasa atas segala sesuatu, maknanya mampu untuk melakukan apapun, baik itu menciptakan malaikat dan yang lainnya, memberi malaikat itu sayap berapapun yang Allah kehendaki. Artinya itu terpulang kepada iradah
kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita coba bahas adalah ayat 32 dalam surah Fatir ini. Yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Alkitab, kami berikan Alkitab. Alkitab di antara tafsiran para ulama adalah Al-Qur'anul Karim. Maknanya yang dimaksud Alkitab di sini adalah Al-Qur'an. Sebagaimana juga tentu kita meyakini dalam keimanan kita al-imanu bil kutub. Kita beriman akan adanya kitab-kitab yang juga Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah atau sebelum Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa Al-Quran ini diberikan? Kepada hamba-hamba yang kami pilih. Siapa hamba-hamba pilihan ini? Maka di antara makna yang disampaikan oleh ulama tafsir adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran ini memang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad yang kemudian disampaikan kepada umat Rasulullah. Umat Rasulullah ya tentu seluruh manusia, maknanya yang Allah utus kepada Nabi kita ini kepada seluruh makhluk, tidak hanya khusus kepada penduduk Mekah pada saat itu. Inilah yang membedakan risalah yang dibawa oleh Nabi dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu ini hanya khusus saja kepada kaum mereka. Nabi Lut kepada kaumnya, Nabi Nuh juga kepada kaumnya. Tapi Nabi Muhammad ini ya kepada seluruh manusia, makhluk hidup ya. Maka umat Nabi Muhammad yang tentunya maknanya adalah orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Quran yang Allah berikan kepada Nabi. Maka bagaimana gambaran umat Nabi Muhammad ini? Nah, maka dalam ayat ini kita lihat ada 3 ya secara garis besar ya golongan daripada umat Nabi Muhammad. Maknanya ketika ada masyarakat muslim, maka bagaimana keadaan mereka? Tidak lepas daripada 3 hal ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, faminhum zalimun li nafsih. Golongan yang pertama, umat Nabi Muhammad ini orang yang banyak menzalimi dirinya. Maknanya apa menzalimi dirinya? Melakukan dosa dan maksiat. Maka Nabi Adam alaihi salam, sebagaimana dijelaskan, dikisahkan dalam Al-Quran, bahwa Nabi Adam pernah lupa dengan janjinya kepada Allah, dibiarkan untuk tinggal di dalam surga, menikmati segala apa yang ada di dalam surga, fasilitasnya, makan minumnya, tapi dengan satu syarat, dengan satu janji, jangan mendekati pohon khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Nabi Adam terlupa akan janjinya. Maka dalam pandangan ulama kita, Nabi Adam tidak melakukan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena para nabi dan rasul ini menjadi kekhususan mereka maksum. Maksum artinya terjaga daripada melakukan dosa dan maksiat. Maka redaksi Al-Quran ketika mengomentari bagaimana Nabi Adam ini tersalah, terlupa, ya bahasanya fanasiya, lupa. Ini namanya orang lupa nih kan, tak dianggap bersalah. Kita di siang Ramadan haus, ada air di atas meja, kita minum padahal kita sedang berpuasa. Minum dalam keadaan lupa, maka puasa kita tidak batal. Tapi kalau sudah lupanya 2 piring, itu tak lupa lagi. Itu disengaja. Maka Nabi Adam terlupa. Maka ketika Nabi Adam datang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak memberikan ampunan-Mu kepada kami, sungguh kami termasuk hamba-Mu yang merugi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melakukan dosa dan maksiat, pada hakikatnya kita tidak sedang bahasa kita menurunkan harkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala, yang karena kita bermaksiat tersebut tidak taat atau tidak beriman kepada Allah, atau kemudian bermaksiat atau menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, tidak sebenarnya menyakiti orang tersebut atau mencederai orang itu, tapi pada hakikatnya
kita menzalimi diri kita sendiri. Karena buruk baiknya tingkah laku kita ini kembali kepada diri kita sendiri. Baiknya kita, taatnya kita juga yang mendapatkan manfaatnya. Buruknya kita, kemudian maksiatnya kita juga kelak yang akan menanggung deritanya. Maka istilah disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Fatir ayat ke-32 ini, zalimun li nafsih, dia menzalimi dirinya sendiri, tidak mengindahkan tuntunan yang ada di dalam Al-Quran yang bentuknya perintah, kewajiban, ada salat, ada menunaikan zakat, dia abaikan. Larangan yang bentuknya mabuk-mabukan, khamar, judi, zina, dia kerjakan. Maka umat Nabi Muhammad golongan yang pertama ini banyak melakukan dosa, termasuk dosa-dosa besar, maka keadaan mereka nanti masuk ke dalam neraka dan disiksa dalam kurun waktu yang cukup lama. Ya, semua umat Nabi Muhammad 3 golongan ini insyaallah kelak akan masuk ke dalam surga. Namun keadaannya, caranya berbeda-beda. Maka golongan yang pertama banyak menzalimi diri mereka, ashabus shimal. Kalau bahasa lainnya golongan kiri. Maka kiri ini identik kepada yang tidak baik. Maka ini kelompok golongan yang pertama. Kemanapun kita pergi, di daerah manapun akan kita jumpai ada orang-orang yang masih gemar melakukan dosa dan maksiat, bergelimangan dosa, menzalimi dirinya, melakukan kezaliman kepada orang lain, tak berpikir 2 kali, sehingga dia bahkan mengambil haknya ataupun melakukan kejahatan kepada orang lain. Lalu golongan yang kedua, wa minhum muqtasidun, ada golongan yang pertengahan. Artinya taat dia, melakukan kebaikan, tapi terkadang masih juga ada melakukan dosa. Memang lebih banyak pahalanya, memang lebih banyak kebaikannya ketimbang dosanya. Maka golongan yang kedua ini dikatakan bisa jadi juga ada yang ternyata sama kebaikannya atau sama timbangan baik dan amal buruknya. Maka nanti di antara mereka ada yang masuk surga karena syafaat atau rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula yang masih lebih berat keburukannya tapi tidaklah banyak, maka nanti masuk dalam neraka tapi dihukum dalam waktu yang tidaklah lama, sebentar saja. Tapi sebentarnya neraka itu jangan dibayangkan sebentarnya kita di dunia ini. Bayangan bandingan akhirat dunia itu 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Artinya sehari saja di neraka itu sudah sangat luar biasa. Jangankan 1 hari, kalau istilah kita dicelup saja, masuk neraka diangkat lagi, itu sudah merasakan penderitaan yang luar biasa. Maka ini golongan yang kedua, yang mereka golongan pertengahan. Ada yang mampir ke neraka dulu tapi tidak dalam waktu yang lama. Ada pula kemudian yang langsung masuk ke dalam surga Allah, tapi surganya yang biasa. Nah, golongan yang ketiga yang terbaik dikatakan wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ada golongan yang lebih dulu melakukan banyak kebaikan. Banyak hidupnya tentu lebih memikirkan bagaimana akhiratnya ketimbang dunia yang fana, yang sementara. Apa-apa di dalam hidupnya mengedepankan, mengutamakan Allah ketimbang perkara apapun. Maka mereka digolongkan sebagai al-muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-awliya, para wali-wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya yang tergolong para wali-wali Allah ini orang yang tidak ada lagi rasa takut dalam dirinya kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum yahzanun, dan juga tidak ada rasa sedih dalam dirinya, apatah lagi kepada urusan yang sifatnya duniawi. Mereka bersedih, menangis kalau rugi bagi mereka itu dalam urusan yang sifatnya ukhrawi. Biiznillah, faminhum sabiqun bil khairati biiznillah. Maknanya mereka bisa sampai pada derajat itu, menjadi orang-orang dekatnya Allah, menjadi para wali-walinya Allah, itu juga atas izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya mereka taat itu bukan semata-mata hasil jerih payahnya sendiri, tetapi ada
peran Allah Subhanahu wa taala atau Allah yang membimbing dia, memberikan hidayah. Sama kita di pagi hari ini datang kita ke majelis ini, duduk kita, kemudian meluangkan waktu yang kemudian ya melawan ya mungkin cuaca yang mungkin bagi kita atau sebagian orang rasanya santai atau duduk di rumah lebih nyaman, tapi kita mau datang ke sini, ini semuanya juga adalah atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir. Maka yang demikian itu adalah kemuliaan yang begitu besar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemuliaan dijadikan kita umat Nabi Muhammad yang kita disebut sebagai khairu ummah, umat terbaik daripada umat-umat yang pernah ada di muka bumi ini. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang Allah Subhanahu wa taala pilih dari kalangan manusia ini. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Tapi dengan syarat menjadi umat terbaik itu punya sifat yang senantiasa gemar menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Maka mencegah keburukan, kemungkaran, menyeru kepada kebaikan ini bukan hanya tugasnya para ulama, bukan hanya tugasnya ustadz, tetapi ini juga menjadi tugas pribadi masing-masing dari kita sesuai dengan ya kapasitas dan kemampuan kita. Maka Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapapun di antara kalian ini yang melihat kemungkaran, keburukan, kezaliman, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya seketika itu. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya, dengan ucapannya, ya. Kalau tidak mampu dengan hatinya, maknanya minimal hatinya itu membenci, menolak kemungkaran yang dia saksikan atau yang dia lihat. Tadi saya menonton video sambutan ataupun pemaparan daripada utusan Menteri Luar Negeri Indonesia dalam majelis yang dilakukan di Arab Saudi yang terkait menyikapi kejadian yang ada di Palestina. Pidatonya disampaikan oleh Anies Mata, yang kita kenal beliau ini pandai ataupun kemudian bisa berbahasa Arab. Maka pidatonya itu disampaikan dalam bahasa Arab yang intinya ataupun kemudian bagaimana menyampaikan kepeduliannya terhadap apa yang terjadi di Palestina ini. Maka dengan ucapan, dengan apa yang disampaikan itu ya termasuklah di antara bagian daripada amar ma'ruf ya ataupun kemudian nahi mungkarnya yang mendapat sambutan luar biasa. Saya baca komen-komennya dari Mesir, dari Yaman, mengatakan kami bangga dengan Indonesia. Bisa kemudian menyampaikan sikap yang ataupun ucapan yang sangat tegas dan lugas ya. Maka ciri kita ini ya, orang-orang muslim ini adalah mencegah daripada kemungkaran dan kemudian menyeru kepada kebaikan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, li ayyahdiya bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. Kita dengan ucapan kita atau dengan mengajak orang kepada kebaikan, dia kemudian mengikut ataupun tersadar dengan nasihat yang kita sampaikan, akhirnya dia mendapatkan hidayah, itu lebih baik pahalanya daripada seekor unta merah, unta besar yang kalau kita kurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia dapat pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Maka yang demikian itu adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi dengan umat Nabi Muhammad ini? Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Maka umat Nabi Muhammad ini kelak masuk ke dalam surga Aden, ya. Ada sebutkan surga itu ada beberapa namanya, ada surga Aden dan surga Firdaus dan lain sebagainya. Mereka masuk ke dalam surga diberikan perhiasan dari gelang-gelang yang terbuat daripada emas dan mutiara, dan juga diberikan pakaian terbaik terbuat dari kain sutra. Nah, kalau di dunia ini yang laki-laki haram, tak boleh memakai emas,
tak boleh memakai kain sutera yang itu murni, kain suteranya 100% ya kain suteranya. Lalu kemudian di akhirat nanti ya, maka di akhirat nanti di dalam surga kita justru diberi pakaian ataupun diberikan perhiasan yang semasa di dunia ini ya terlarang untuk kita. Maka dimasukkan mereka ke dalam surga menikmati apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Lalu kemudian mereka pun memuji Allah, wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan, kesusahan semasa hidup di dunia ataupun kemudian dulunya ketika masuk di dalam neraka, yang kemudian pada akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya pencipta kita, Tuhan kita, Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Maknanya disebutkan di sini Maha Pengampun, kita walaupun ada melakukan dosa dan maksiat, tetapi selagi kita mau bertobat, beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat untuk kita. Dan ini diantara juga keutamaan bagi umat Nabi Muhammad ini, mudah bagi mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat terdahulu bagaimana cara mereka kalau benar-benar bertobat? Faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian, tikam diri kalian. Bagaimana kita tak sanggup rasanya, mengiris yang sedikit saja kita merasa sakit. Bagaimana dengan membunuh diri kita kalau untuk membuktikan kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan sudah banyak jalannya, dengan beristighfar 100 kali, 70 kali, dengan kemudian melakukan amalan, perbanyak langkah ke masjid, satu langkahnya diangkat derajat kita, langkah berikutnya diampuni dosa kita, membaca zikir subhanallah wa bihamdihi 100 kali, diampuni dosa kita sebanyak buih yang ada di lautan, dan amalan-amalan yang lain yang menjadi penyebab diampuni dosa-dosa kecil kita, karena yang banyak kita lakukan adalah dosa-dosa kecil ini. InsyaAllah kita dijauhkan daripada dosa besar. Syakurun maknanya Allah Maha mensyukuri, ya walaupun sedikit daripada kebaikan yang kita lakukan akan tetap dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Adam juga datang kepada Allah mengatakan, ya Allah, Engkau yang membuat setan iblis itu juga berkuasa atasku sehingga dia mampu untuk merayu membujukku, dan tidak ada yang bisa menghilangkan ya bujuk rayu iblis itu juga kecuali hanya Engkau. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Adam, tidak ada yang lahir dari keturunanmu kecuali aku membersamanya malaikat untuk menjaga dia, menjauhkan daripada bisikan dan godaan iblis. Maka Nabi Adam mengatakan, tambah lagi ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, setiap daripada anak keturunanmu yang melakukan kebaikan, maka akan dibalas 10 kali lipat. Melakukan satu dosa tidak dicatat, tidak dibalas kecuali hanya satu dosa pula. Maka artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah membuka peluang yang besar untuk kita masuk ke dalam surganya. Maka mudah-mudahan dari 3 golongan umat Nabi Muhammad yang disebutkan ini, ya jika tidak mampu kita sampai kepada golongan terbaik yang nomor 3 tadi itu adalah orang-orang yang memang ya kehidupannya senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka minimal jangan sampai kita terjerumus pada golongan yang pertama yang kemudian masih banyak melakukan kezaliman, apatah lagi dengan melakukan dosa-dosa besar. Nah, ini saja kiranya yang dapat kita sampaikan di pagi hari ini, ya membahas ya ataupun mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surah Fatir ayat 32, 33 dan 34, yang mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita ya untuk senantiasa istiqamah yang mengamalkan kandungan isi dalam Al-Quran maupun hadis-hadis dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja kiranya, wallahu a'lam bishawab, yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa war ridha wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.